sekalian, kalau ada yang mempunyai pekerjaan ini, ya, simpan minjam itu gordon, yang dikatakan gordon hasanah dalam Al-Quran itu gordon hasanah, simpan pinjam yang benar-benar nolong tanpa bunga, tanpa ada embel-embel apapun, benar-benar nolong uang, itu baru gordon hasanah disebutkan. Yudha'if lahum, Allah akan lipat-lipat gandakan buat uang yang model macam itu. Kawan kita butuh duit, kawan kita butuh apa, kita pinjamkan. Minjam 10 balik 10, tak kata embel-embel apa-apa. Ya, nah ini yang kita harus lakukan. Berapa banyak kawan-kawan kita akhirnya na'udzubillah min dzalik. Cuma maaf, ada juga kawan kita belum maksimal berusaha mencari yang halal, cuma modalnya suudon. Siapa nak nolong aku, siapa aku ni, siapa nak nolong aku kata jaminan pula. Akhirnya dia suudon sama wong, dia belum ikhtiar, dia ngambil jalan pintas, menggadaikan barang dia, BPKB motornya atau apa milik dia ke penggadaian yang di situ ada ribanya, atau ke bank yang jelas ada ribanya. Haram. Bukan cuma haram, inti terjerit, terlilit, terjerit. Na'udzubillah min dzalik. Nah, sekarang kan macam-macam. Termasuklah koperasi. Ada yang koperasi ini sistemnya bahkan dibuat oleh pemerintah, koperasi-koperasi memang koperasi resmi. Di desa-desa terutama tuh, minjamkan pupuk, minjamkan bibit kepada petani tadi tuh. Mereka beli, mereka bayar dengan jumlah yang lebih besar. Ketika panen mereka bayar, mereka cuma perhitungan mereka, ada apa-apa. Kaget kalau sukses berhasil kita dapat banyak. Nah, ada lagi yang lebih bodoh lagi yang mengatakan wajar kalau kita nak menjadi lebih ngapa kita ni ditolong dia. Jangan pakai akal kita. Kalau Allah sudah mengatakan haram, ya haram. Kalau akal kita mengatakan seperti itu, logikanya memang benar. Wong nolong kita minjem wajar kalau kita ngenjuk lah lebih. Nah, Islam tidak melarang kita ngenjuk lebih. Islam tidak melarang kita ngenjuk lebih, tapi caranya diatur oleh Islam. Bukan saat akad itu kau janjikan dia atau dari permintaan dia kepada kita, tidak. Ketika akad murni, ana minjem 10 balik 10 titik lillahi ta'ala, ana pinjamkan lillahi ta'ala, selesai. Dah kata embel-embel. Kalau ada embel-embel, ana nak minjem 10 nak buat modal usaha, insyaAllah kalau usaha nak maju ana lebih ke. Nah, itu sudah riba itu. Walaupun insyaAllah makin tak boleh. Pokoknya 10 balik 10. Lain kalau ente ngomong misalnya baik, tidak ada janji. Ana ada janji insya-Allah. Ana ada janji. Kalau memang Allah jana rezeki yang mudah-mudahan ana pacak nganjuk hadiah buat antum. Hadiah buat antum insya-Allah. Dan yang minjemnya dah usah diniatkan ya. Ana minjemkan lillahi taala 10 balik 10. Dan memang tidak ada berharap dan tidak ada janji sama sekali. Tapi kalau sudah ada janji, ana minjem, kagak ana lebih ke. Ya ana lah lebih ke BNI 46. Pinjam 4 balik 6. Tak boleh, haram itu. Ya, walaupun nambah 100 rupiah pun tidak boleh. Tidak boleh, haram hukumnya. Jadi benar-benar gordon hasanah, minjamkan murni tanpa embel-embel, tanpa meminta lebih. Yang dipuji oleh Allah dalam Quran itu memang benar-benar minjam. Karena minjam itu ikhwan, karena memang karena keadaan dia benar-benar mutar, membutuhkan, makanya dia sampai minjam. Beda ente nolong orang yang berniat minjam sama orang yang tidak niat minjam. Ente bantu, oh ini fakir, enjoy. Oh ini fakir, tapi dia datang nak minjam, batin lebih butuh. Lebih butuh. Nah, kita bantu ikhwan dengan tanpa apapun syarat-syarat apapun. Kemarin sudah kami jelaskan. Ya, riba itu bukan cuma lewat tambahan duit, tapi ngembe apapun manfaat. Kullu ghadin di manfaah bahwa riba. Itu kaidah mengatakan kama qala ulama. Apapun pinjaman yang mana di situ ngembe faedah dari uang yang kita pinjami dalam bentuk apapun, maka terhitung riba. Seperti yang ada gambar kemarin. Ya, dan ini menjadi sistem perdagangan yang hebat, monopoli istilahnya. Uang itu kita jual modal, duit, dan dia kita suruh beli barang sama kita. Kalau dia tidak beli sama kita, kita tidak pinjami. Ini haram. Si fulan nak buka usaha makanan, pempek atau apa, ya, bolu, minjem duit sama kita. Kebetulan kita ni bos manisan, gendong, gula, pempek, telur ada kalau gitu. Gendong, gula, sagu, telur, minyak ada. Ya sudah, nak pinjami sama ente aja. Ente nak pinjam berapa? Yo, ana untuk modal pertama ni 3 juta jadilah. Ente nak buat apa? Yo, insya-Allah buat bolu sama pempek. Nah, ya sudah. 3 juta ente nak balik ke? Ya 3 juta itulah kan tak boleh riba. Yang lebih ke haram kan. Ya benar. Ya sudah, ana ni pacak. Cuma nak boleh tak? Kita saling tolong-menolong bae. Ya, anak nolong inti pinjamin duit. Nah, inti belanja jangan sama orang lain, belanja sama anak. Harga sama orang lain. Ya, riba itu hukumnya. Riba. Oh iya, alhamdulillah mau kasih. Ini aku dah repot lagi belanja sama kamu bae. Nah, ada yang ungkap tidak boleh. Tapi kalau tanpa ucapan seperti ini, ternyata dia belanja sama kita. Ya, fadl minallah. Tanpa kita suruh, dan memang dia dengan inisiatif dia dewek.
Dan tidak ada pula dia ngiming-ngimingkan. Anak nak minjem duit sama antum, beb, 3 juta buat modal. Kaki anak belanja sama antum tu lah. Oh, ya sudah kalau macam itu. Nah, terpancing nak minjemin gagal dia nak belanja sama gitu. Sama baik juga, itu ada unsur ribanya. Jadi ketika akad tu pinjam-pinjam, tak ada iming-iming untuk saling menguntungkan lewat pinjaman ini, tidak. Kalau memang bersyarikat, syarikatnya aku nunjuk modal, kau yang begawi. Berapa bagi berapa itu kita atur. Tapi jangan salah ya kawan, sekarang banyak juga. Dulu mungkin antum masih ingat, kejadian sudah cukup lama. Ya, kasus ini kasus Siti Fadilah itu namanya. Ya, yang orang sampai habis ratusan juta, bahkan sampai Masya Allah hilang lenyap tertelan bumi, tertanam bawah sawit duitnya. Nama dia macam itu. Kita pacak dijanjikannya kita nanam sekian, dapat per bulan sekian. Nah ini kan aneh. Ya kalau untung lebih kita dapat cuma itulah tetap. Kalau dia untung lebih sedikit kita tetap dapat cuma itu. Tak bisa kalau memang syarikat benar-benar naik melok naik, turun melok turun. Nah yang berlaku di sebagian sistem yang ada di bank syariat seperti itu juga. Inti minjam dengan bank syariat, tapi maaf ya, tidak semua sistemnya buruk. Ya, cuma ada yang ini yang jelas yang masih salahnya. Kita minjam di bank syariat duit misalnya, apalagi kalau bank bukan syariat tak usah dibicarakan lah sudah. Diperiksanya, di standar, di kalkulasinya, sudah kau ni penghasilan kau berapa sebulan? Usaha kau ni insya Allah sebulan pacak penghasilan 10 juta. Kau pinjam modal berapa? 100 juta. Ya sudah 100 juta kami pinjamkan. Maka nanti kau bagi hasil, judulnya bagi hasil. Setiap bulan kau bayar 10 juta, 100 juta diminjam. Setiap bulan kau bayar 10 juta selama 10 bulan. Plus keuntungan dari usaha kau kasihkan kepada kami 2.500.000. Jadi setiap bulan ngenjuk 12.500.000 selama 10 bulan. Judulnya bagi hasil 2,5 juta itu dari mana? Dari hasil usaha kau kaget. Tapi pihak bank ini tidak peduli. Kita laku apa tidak laku, untung apa tidak untung, pokoknya tetap harus 12,5 juta. Ketika kita minus bahkan tak kata cerita 12,5 juta. Apa benar yang macam itu? Tidak benar ya kawan. Kalau praktik yang macam itu, wallah itu belum menjalankan syariat. Ya, kita juga pas kita dapat untung banyak, untung banyak. Tadi kata kelab perkiraan untung kita 5 juta, separuh sewa 2,5 juta kita 2,5 juta. Pas kita punya untung 10 juta, kita tetap menunjuk dia berapa? 2,5 juta. Apa ini benar? Tidak benar juga. Ya, kalau untuk ke kita galak, pas kita dirugikan. Allah anak kati hasil sepi dan pasangan bulan ini. Oh kati cerita sudah sepakatan kita sebulan 10 juta kau bayar daripada hutang, 2,5 juta hasil usaha kau. Kati untung itu nih, rugilah ada kati cerita aja dia. Nah ini contoh ya. Kalau memang begitu kenyataan yang ada, Allah ikhwan, berarti itu masih belum syariat. Jangan dipakai, tinggalkan. Penggadaian juga pelajari benar, jangan melok be. Walaupun sekarang banyak judul syariat kalau fadl minallah, alhamdulillah. Bahkan kita bantu, kita wajib mendorong ekonomi syariat ini berjalan. Lewat bank-bank syariat juga berjalan. Dengan apa? Nanti punya duit, punya deposito yang dari bank-bank konvensional pindahkan ke bank syariat. Memang itu salah satu kita memperkuat syariat sambil jalan. Tapi inti lihat, benar tak, sempurna tak? Kalau memang ternyata tidak sesuai masih, jangan kita pakai. Jangan kita pakai. Ya. Tapi ikhwani rahimani rahimakumullah. Nah, girat yang meminjam ini nak hati-hati. Minjam emas, balik emas. Ya, minjam duit, ada orang nak zuat. Ini kasus kejadian sering. Ada orang nak zuat, nak beli cincin. Kejadian tahun 70. Kejadian tahun 70. Emas sesuku mungkin masih juga 2.000 barangkali. Nak zuat, nak beli emas 2 suku sebagai mas kawin. Kata duit minjam. Nak minjam duit mat. Untuk apa? Ya aku nak zuat, nak beli emas 2 suku. Oh berapa sekarang pasangan 2 suku? 2.000 tahun 70. 2.000. Ya sudah. 2 emas 2 suku 2.000 sudah aku pinjamkan duit 2.000. Tak tunjuknya. Beli si ujang, dapat 2 suku, kawin dia. Belum bayar, kata duit. Sampai si ujang punya anak sikok 2, 3, 4, 5, sampai si ujang ngantin ke cucungnya belum bayar. Tahun 2000 mamat nanya, "Jang mana 2 suku yang kau pinjam dulu? 2 suku apa jadi? Kau dulu ingat dah waktu kawin dulu minjem duit sama aku untuk beli emas 2 suku. Ya aku minjem dulu duit. Jadi ya aku bayar duit, aku juga lupa berapa dulu utang aku 2.000 kalau salah.
Mentunya di kantor. Sama dengan maya pakai. Mana ini? Ya kalau memang akadnya dulu minjem duit, ya balik duit. Kalau dulu akadnya minjem emas, lain. Emas tuh beli gitu dulu, pegang dulu. Nah, ku pinjamkan ke emas 2 suku. Balik ke emas lagi 2 suku. Sekarang minjem tuh duit, balik duit. Ngotot lain teh, tidak baca. Nah, ini kasus kejadian model macam ini. Oh, ribut, minta tambah. Ini orang itu alhamdulillah agak toleransi sedikit. Cuma dia tak sebadan. Injoklah dia sama dia duit 2 juta lah 2 suku. Berapa sekarang? Nah, jadi nak minjem ke duit, bentuk duit pinjam. Ya. Wallah. Tam. Ikan rahimakumullah. Kemudian di antara yang perlu kita pelajari bahkan Al-Qur'an menganjurkan kemudian ummahat, ubabat, akhwat, ya. Dalam Al-Qur'an, surat paling panjang, surat ayat yang terpanjang dalam Al-Qur'an selembar lebih. Ayat tentang den, tentang pinjam meminjam. Paling panjangnya selembar lebih itu tentang pembahasan den, tentang hutang. Akhir surah Baqarah, mendekati akhir suratul Baqarah. Di situ dijelaskan, kalau kamu tidak tadayantum, kamu saling pinjam, maka catat faktubu, catat. Kalau tidak adakan saksi. Nah, saksi ini cuma tidak baca tanamo. Saksi terbatas umum. Saksi 2 meninggal sikap, meninggal kedua. Habis sudah ganti saksi lagi. Tapi lebih abdul lagi, catat. Pertama yang disuruh catat dulu dalam syariat tuh, dalam Al-Quran tuh. Kalau memang tidak acak nyatet, tidak kati alat catat, maka saksi. Nah ini ikhwan zaman ke sekarang, maaf, minta maaf ya. Mugola sama dolo, mudola sama kawan akrab, mugola sama misan. Kalau itu berjumlah, catat. Ada apalah, berapa minjem? 5 juta. Nak beli motor untuk anak sekolah. Tidak baca ada orang tak lemah kita masih bermisan gak jual kita mana pula minjem makin nak cari catatan lah catat jangan 5 juta 500.000 kalau baca catat minimal ada kopelan ada tanda tangan dia. Wallah kenyataan ikhwan ini kejadian baru. Si fulan meninggal kita ngasuh tak punya utang sama si fulan sudah sekian lama setahun setengah tahu bininya ngedol. Ini terjadi sama budak majelis kita. Fulan kau punya utang sama laki aku. Utang apa teh? Ada pokoknya 10 juta utang kau tu. Ada catatannya. Catatan apa? Catatan baik. Tapi nunjuk ke galak Tino ini. Tidak galak no? Nunjuk ke bukti catatan tadi tu. Memang yang punya badan ini ngomong, ana dulu memang sering dibantu. Si fulan itu dekat sama aku. Aku sering diberikan dia, tapi tidak ada istilah minjam. Aku dibantu nian. Memang dilihat aku juga galak bantu dia. Jauh dulu sahabat. Tahu-taunya ada tagihan. Katik bukti katik apa? Kalau memang ada pinjaman tanda tangan kita yang minjem kan ada, bukan tanda tangan dia yang minjem ke? Tanda tangan kita yang minjem. Kita pasti tahu tanggal sekian dan sekian tanda tangan. Kalau zaman dulu katik baca tanda tangan tuh cap jempol. Jadi penting. Sekali lagi ummahat akhwat hadirin rahimakumullah, pinjam meminjam ini jangan sampai kalau ada nilai besar. Ya, nilai besar yang kira-kira kita ngerasa itu berharga. Ya kalau bagi orang yang kaya raya duit MM-an, ya tak percaya ngomong duit dia tu hilang 5.000 biasa baik, 5 juta biasa baik, 10 juta juga biasa baik dia tak pula apa, tak pegat timbangan duitnya. Tapi model kita ni kawan pinjam 50.000 janji mayar tengah bulan sampai akhir bulan belum mayar, teleponan terus itu bergal 50.000 ya, mungkin itu tadi walhasil kalau itu simpan minjam ya, walaupun sama dulu dewek catat dicatat. Cuma jangan kita ni nolong, nah sudahlah aku nolong baik sama kawan, tapi kita catat utang hamba Allah tadi. Ya. Nolong cara nolongnya, ngutangi cara ngutangi. Ya, dan jangan ada embel. Nah, girat hati-hati ikhwan, pinjam meminjam ni jadi kita nak pelajari benar, jangan sampai kita terjun kepada yang diharamkan Allah.